Ya, coba lagi kita bersama saya Andi Prasetyo dan nanti selama 30 menit ke depan Anda akan saja menggali informasi langsung dari tempat kejadiannya. Nah, saat ini saya berada di Kebun Binatang Surabaya bersama Pak Atan Warsito terkait soal ya ada berbagai macam masalah KPS. Selamat sore Pak Atan. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya salaman dulu Bapak. Oh iya. Baik Bapak, KPS kembali bergolak begitu ya. Artinya ya kembali menjadi perbincangan publik begitu. Ini apa yang terjadi sebenarnya Pak? Iya, karena mungkin yang menjadi permasalahan titik picunya itu mungkin kematian-kematian yang ada. Tapi sebenarnya kematian-kematian itu kan sebenarnya kalau dilihat dari peristiwa dari sebuah waktu itu adalah pengulangan masa-masa yang sudah. Dan kematian itu seperti banyak pihak pengamat juga mengatakan tidak di kebun binatang itu akan ada kematian itu pasti terjadi. Hanya permasalahannya adalah apakah kematian itu dijadikan alasan untuk bahan perbincangan, bahan apa pro kontra atau apa. Itu yang menjadi titik sentralnya. Kalau kita menilai yang ke belakang, itu sebenarnya KBS itu rawan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan kematian atau apa. Karena dari dulu, dari beberapa kali mulai saya masuk sekitar katakan 20 tahun terakhir, itu masalah kematian itu selalu menjadikan titik stigmatisasi negatif terhadap KBS. Karena begitu ada yang tidak suka terhadap yang ngurus ini, kematian menjadi alat untuk memukul balik yang lain. Terus beruntun seperti itu sampai hingga hari ini. Dan itu memang kita sebenarnya prihatin. Kenapa hal seperti itu yang seharusnya dipandang sebagai sesuatu, oke, kalau itu masalah, tetapi kalau itu ternyata bisa diredam lalu bisa diselesaikan, ya kenapa harus mencuatkan menjadi dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Jadi awalnya adalah informasi atau kematian hewan-hewan itu sehingga merembet ke persoalan-persoalan lain gitu. Nah, ini justru apakah di tingkat karyawan juga merasa resah seperti itu, karena mengingat kondisinya sih aman-aman saja, banyak pengunjung yang datang dan mereka enjoy dengan pemandangan di sini begitu ya. Apakah ya seolah-olah begitu masuk ya jadi seperti tidak ada apa-apa begitu. Kan ironi, apakah ini menjadi sebuah ya produk untuk konflik begitu Pak yang terjadi. Kalau secara lingkungan menyeluruh memang kita tidak akan memberikan ekspresi itu kepada pengunjung, kepada apa, karena jelas masalah pelayanan menjadi nomor satu untuk segala. Karena ini bagaimanapun kita tetap bekerja, kita tetap fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Kalaupun itu ada perubahan-perubahan, golaan atau perasaan-perasaan tidak enak, tentu ada. Langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh. Hanya saja yang menjadi penguatnya itu adalah sebaran media yang berbagai macam bentuknya itu yang seakan-akan memberikan opini, wah ternyata kebun binatang begitu buruknya. Padahal kalau pengunjung masuk, kalau kita ngajak ngobrol-ngobrol, pengunjung tidak melihat dari sisi itu. Pengunjung melihat satwanya, melihat kondisi ini. Kalau ada kekurangan ini itu mereka paham bahwa inilah kebun binatang Surabaya yang perlu ada pembenahan ke depan. Saya kira Jadi itu. mereka memahami tentang adanya perbaikan ya di kebun binatang ini, termasuk masalah kandang Bapak, karena di belakang kita ini kandang apa, pelikan ya Pak ya, yang cukup padat begitu Pak. Nah, ini apakah juga nanti ada di tingkat saat ini aja, apakah sudah ada difikirkan itu Pak terkait soal padatnya burung-burung ini Pak? Ya, kepadatan populasi itu menjadi permasalahan yang lain di samping masalah-masalah sangkar yang
begitu lama dan perlu ada perubahan, perbaikan, bahkan pembangunan baru. Itu memang benar kalau seperti itu. Langkah-langkah ke depan, rancangan-rancangan sudah